Dalam video ini, kita akan membahas tentang aplikasi Mendeley. Referensi atau sitasi itu dibutuhkan ketika kita melakukan teknik menulis. Seperti ketika kita menuliskan sebuah proposal penelitian, atau mungkin menuliskan sebuah buku, atau mungkin menuliskan hasil akhir dari hasil penelitian kita. Nah, kita butuh referensi, sitasi pada bagian akhir dari laporan, tulisan, atau buku yang kita tulis. Seperti contohnya daftar pustaka. Nah, penulis yang menggunakan referensi itu akan membagikan ide, gambaran, dan hasil yang telah dicapai oleh penulis sebelumnya untuk mendukung isi tulisannya. Jadi, melalui referensi, si pembaca dapat melihat lebih detail lagi referensi yang digunakan oleh si penulis ketika si pembaca membutuhkan referensi lebih gitu. Nah, biasanya referensi ini dicantumkan dalam bentuk sitasi atau daftar pustaka. Nah, untuk mengelola atau membuat sitasi ini, membuat daftar pustaka ini ya, mengelola sitasi dan menjadikannya nanti membuat daftar pustaka pada akhirnya. Nah, itu kita tidak menuliskannya secara manual, walaupun sebenarnya kita bisa menuliskannya secara manual, namun itu bukanlah hal yang efektif ya, menuliskan secara manual itu. Nah, cara untuk membuat sebuah referensi ini, mengelola sitasi ya, kemudian menjadikannya sebuah daftar pustaka, membuat daftar pustaka, itu kita bisa menggunakan bantuan dari menu citation and bibliography yang ada di Office Word itu minimal. Atau kita bisa menggunakan aplikasi lainnya, yaitu seperti aplikasi Mendeley atau aplikasi Zotero. Nah, untuk bisa menggunakan aplikasi Mendeley atau aplikasi Zotero ini dalam pengelolaan sitasi, maka kita perlu untuk menginstalnya. Kita download ya installernya, lalu kita install di PC atau laptop kita. Lalu nanti kita akan sinkronisasikan dia, istilahnya menambahkan add plugin ya, menambahkan plugin Mendeley atau Zotero ini ke dalam Microsoft Word kita, sehingga nanti kita bisa melakukan sitasi daftar pustaka itu di dalam tulisan Word kita, walaupun itu sumbernya itu pengelolaan sitasinya itu dikelola di bagian di sisi Mendeley atau Zotero-nya. Nah, untuk di Word ya, yang menu citation and bibliography ini itu sudah ada menunya ya, menunya memang sudah ada di Office Word itu. Jadi tidak perlu installer terpisah, tidak. Nah, yang akan kita bahas yaitu apa itu Mendeley ya, gambaran umum Mendeley itu seperti apa, kemudian gimana cara menginstalnya, gimana cara menggunakan dari Mendeley itu, kemudian mungkin tips-tips atau cara lainnya lah dalam pengelolaan Mendeley ini, sehingga nanti pada akhirnya Mendeley ini sinkronisasi kepada Office ya, kepada Office Word kita. Nah, jadi Mendeley ini adalah merupakan sebuah aplikasi ya yang berguna untuk membuat sitasi secara otomatis. Jadi di Mendeley ini juga kita bisa membuat sebuah perpustakaan digital pribadi kita. Jadi referensi-referensi kita itu bisa kita simpan sitasinya di perpustakaan digital pribadi kita di Mendeley. Sehingga ketika kita butuh referensi mungkin tentang anggaplah tentang IT misal mungkin ya. Nah, jurnal-jurnal atau buku-buku, tulisan artikel yang terkait dengan IT, kita bisa mengelompokkannya ke dalam sebuah
kumpulannya ya, kumpulan pustaka digital pribadi ya, dalam sebuah pustaka digital atau library khusus untuk yang menyimpan referensi terkait dengan topik IT atau mungkin dengan topik misal topik makhluk hidup mungkin misalnya ya, atau mungkin topik tentang apa lagi ya, di dunia matematik mungkin kayak gitu ya, atau fisika gitu ya, atau astronomi misal mungkin. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengelompokkannya, jadi referensi itu bisa kita simpan per topiknya bisa, seperti itu ya. Nah, gimana cara menginstal Mendeley ini? Sudah pasti kita harus mendownload dulu aplikasinya. Di mana kita bisa mendapatkannya, yaitu di mendeley.com ya. Oke, kita lihat Mendeley. Mungkin bisa menggunakan kata kunci download Mendeley misal ya. Di googling aja, download Mendeley. Nah, ini ada ya Mendeley, download Mendeley desktop for Windows atau download Mendeley desktop ini. Yang penting nih linknya itu merujuk ke mendeley.com. Nah, mendeley.com. Oke, sekarang kita butuh jika kita butuh Mendeley ini untuk Windows, bukan Windows, OS Macintosh misalnya, tinggal diklik di sini, atau butuh untuk yang OS-nya Linux. Nah, saya kebetulan ini kan pakainya Windows, jadi di sini download Mendeley Desktop for Windows. Dia sudah otomatis terbaca bahwa OS saya itu adalah Windows ya. Nah, oke, klik yang ini. Nah, ini bisa dilihat di sini proses ya, sedang proses pendownloadan dari installer Mendeley ini. Nah, ukurannya itu di sini terbaca bahwa ukurannya adalah 54,9 MB. Nah, saya postkan aja ya karena saya kebetulan sudah menginstal Mendeley. Oke, saya postkan, saya cancel. Nah, kebetulan di sini ini installer saya ya, Mendeley saya. Kita coba buka Mendeley ini supaya kelihatan seperti apa jendelanya. Jadi setelah tadi dilakukan proses pendownloadan installernya, setelah selesai download installer dari Mendeley-nya ini, kemudian dibuka Mendeley-nya ya, di double klik Mendeley-nya, dijalankan installernya. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Nah, akan muncul jendela instalan Mendeley-nya. Nanti penginstalannya seperti biasa aja, next ya, hingga selesai proses penginstalannya. Nah, nanti setelah proses instalannya selesai, maka setelah proses instalannya selesai, maka nanti akan muncul bentar ya. Mendeley nanti akan muncul di desktop kalian Mendeley-nya itu.
Nah, nanti desktop Mendeley-nya ya, setelah kalian install aplikasinya, kemudian kalian jalankan Mendeley-nya yang sudah diinstal itu, maka nanti akan muncul tampilan layar Mendeley desktop-nya seperti ini. Nah, nanti mungkin itu akan minta login ya, akan minta login akun. Nah, kalian register aja, free untuk registernya. Nah, setelah itu nanti baru kalian bisa menambahkan ya, mengelola citasi kalian dengan Mendeley ini. Jadi nanti akan diminta register kalau sudah pernah bikin akun Mendeley di mendeley.com, dia akan minta akan minta input loginnya ya ketika pertama kali menggunakan Mendeley desktop ini, atau kalau belum punya akunnya, maka nanti akan register free dulu. Setelah itu barulah nanti akan bisa melakukan pengelolaan citasi di sini. Nah, selanjutnya di sini, oke ya. Jadi tadi sudah tampilannya. Nah, sekarang saya coba jalankan langsung aja di sini. Jadi di sini untuk citasi ini, pengelolaan citasi ini, itu kalau kita ingin menambahkan sumber, kalau di sini di Word saya coba buka. Nah, tadi ya, kalau di Word itu kita akan mengelola citasi, ya, membuat daftar pustaka itu kan melalui menu tab reference ini, kemudian ya, nah kemudian di sini ada menu untuk citation dan bibliografinya ya. Nah, untuk menambahkan sumber citasi itu, kita kan menambahkan sendiri manual di sini ya. Kita manual mengetikkan sendiri mulai dari penulisnya ya, judulnya, tahunnya. Nah, kalau di Mendeley itu ada dua cara. Pertama, kita bisa melakukannya menambahkan citasi itu secara manual ya, add entry manual. Ya, kalau add entry manual berarti sama seperti yang di Word tadi. Kita pilih tipenya jurnal, buku, book session kah gitu ya, atau newspaper atau report. Nah, misal pilih jurnal misalnya, jurnal. Lalu di sini, jadi dia beda ya, kalau misalkan jurnal itu inputannya ada title gitu ya, tahun, volumenya, tapi kalau buku beda lagi nih inputannya ya. Nah, misal ini adalah inputan untuk ingin menginputkan jurnal, artikel jurnal. Nah, kliklah di sini, masukkan title-nya, autornya, nama jurnalnya, tahun, volumenya, abstraknya, page-nya gitu ya, atau mungkin URL-nya, kemudian keyword-nya, atau mungkin ada DOI-nya juga ya. Nah, ini kemudian di-save ya. Nah, itu kalau secara manual. Nah, atau cara lainnya adalah kita menambahkan file di dalam digital library kita ini. Ya, nah ini dia tadi yang saya katakan digital library. Nah, kita bisa tambahkan menambahkan file di sini ya. Menambahkan file, misal saya tambahkan file, saya kebetulan sudah punya satu file PDF ya, jurnal. Nah, saya ambil nih misalnya satu. Nah, open.
Nah, maka secara otomatis dia akan sudah ditambahkan di sini. Ini dia file yang tadi ditambahkan, ya. Nah, mestinya ini diurutkan secara terurut menurun ya, mulai dari yang terbaru. Mungkin bisa di Nah, ini ya terlihat inilah file baru ya tadi yang ditambahkan ya. Nah, tadi jadi cara untuk menambahkan referensinya itu ada dua cara, yaitu dengan cara manual ya. Dengan cara manual itu tadi add entry manually tadi seperti yang ini kita ketikkan sendiri, kita masukkan sendiri. Nah, yang cara kedua yaitu dengan cara menambahkan file. Kita hanya menambahkan file, pilih filenya yang mana, open, lalu Mendeley secara otomatis akan membaca formatnya, mulai dari judulnya, autornya, tahunnya, gitu ya, volumenya, nama jurnalnya mungkin, jika Mendeley bisa membaca formatnya, kemudian keywordnya juga, kemudian DOI-nya kalau memang ada tertera DOI di file itu ya. Nah, kemudian ini adalah filenya. Nah, ini seperti ini. Nah, atau mungkin bisa misalkan ini dibuka filenya. Nah, ini ya kebetulan ini filenya, misalkan bisa juga cara menambahkan tinggal ini diklik kemudian di drag masuk ke sini. Nah, dia akan menambahkan secara otomatis. Ya, mana tadi? Ini mungkin ya. Oke. Nah, ini ya. Ini filenya. Dia langsung muncul di sini. Oke, ini referensi, ini citasi yang barusan ditambahkan. Atau bisa lihatnya di sini recently edit. Nah, kalau ini all document. Oke, nah terurut ya di sini ya yang udah ditambahkan tadi. Nah, di sini jadi sekarang ini sudah ya, sudah ditambahkan referensinya, citasinya. Lalu sekarang kita gimana caranya ini supaya bisa tersinkronisasi ke Word-nya. Oke, caranya seperti ini. Di jendela Mendeley ini ada menu, ada tab tools ya. Klik ini. Nah, lalu nanti di sini ada pilihan install Microsoft Word plugin. Nah, klik install Microsoft Word plugin ini, maka dia nanti setelah diklik install Microsoft Word plugin ini, maka secara otomatis Mendeley akan melakukan sinkronisasi penambahan plugin Mendeley ini ke Word. Nah, kebetulan karena saya di sini sudah menginstalnya, maka di sini pilihannya bukan install tapi uninstall. Ya, jadi nanti klik install Microsoft Word plugin. Biarkan dia nanti Mendeley-nya akan memproses penambahan plugin ke Word-nya hingga selesai. Nggak butuh waktu yang lama. Nah, sehingga nanti di bagian Word-nya ini, ketika kita klik tab reference ini, maka dia tidak lagi hanya citasi dan bibliografi ini, tapi citasi dan bibliografinya ini juga sudah ada Mendeley juga di sini ya, Mendeley site ini. Nah, sehingga nanti kita ketika menuliskan citasi di sini ya, kita akan mensitasi itu tulisan kita itu, kita bisa mengacu kepada Mendeley di sini ya. Nah, seperti itu. Lalu sekarang kita coba membuat bagaimana cara pengelolaan citasinya. Oh ya, jadi gini, tadi kan penambahan referensinya itu kan bisa secara manual atau
dengan cara add file ya. Nah, jika misalkan ini ya, saya pilih yang inilah, citasi yang ini, sumber ya, referensi yang ini, terus di sini saya lihat sudah ada judulnya, autornya, jurnalnya, nama jurnalnya sudah ya, tahun, volume, page. Oke, nah misal nih, saya kebetulan di sini kan abstraknya nih nggak ada ya, kemudian saya ingin menambahkan abstrak sendiri di sini kan, ditambahkan sendiri ya, berarti secara manual. Bisa, klik aja di sini, kemudian ketik abstraknya. Mau lihat nih, mau lihat apa sih abstraknya. Nah, di sini tinggal, tadi karena ini menambahkan file ya, maka di sini ada, icon PDF ya. Kalau kita menambahkannya secara manual, seperti yang ini, yang referensi yang hadi yang ini, dia tidak ada icon PDF, berarti ini, tidak ada filenya di sini gitu ya, tidak tersimpan di dalam, library ini. Nah, di sini kita bisa buka ini filenya dengan cara mengklik icon PDF ini. Nah, kita bisa baca di sini kan. Nah, ini. Oke, nah sekarang yang abstraknya, tadi saya mau menambahkan abstrak misalkan ya. Oke, ambil sedikit aja mungkin. Oke, saya copy. Lalu balik ke My Library. Nah, ini. Oke, di sini di abstrak saya pastikan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah penambahan secara otomatis. Oke, coba saya buka yang lain dulu ya. Yang Sarwani. Nah, ini kan Sarwani nih nama jurnalnya nggak ada ya. Bisa diketikkan sendiri nama jurnalnya. Jurnal apa gitu ya misalnya. Jurnal sistem, saya bikinlah misalkan jurnal sistem informasi, tinggal diketik aja jurnal sistem informasi atau jurnal apa gitu ya, tambahkan sendiri. Nah, kemudian misalkan, nah coba lihat yang tadi, ini ya abstraknya tadi yang saya tambahkan tadi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sudah add file gitu, ternyata masih ada yang kurang dalam dalam atribut-atributnya ini ya. Seperti nama jurnalnya atau mungkin tahunnya kurang, Mendeley tidak bisa membaca formatnya, misalnya tidak bisa membaca format filenya secara utuh gitu. Nah, itu bisa kita tambahkan secara manual. Seperti itu cara menambahkannya. Kemudian cara membuka filenya tadi ya, klik aja logo icon PDF-nya. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan tulisan kita ya, citasi secara otomatis. Nah, jadi caranya seperti ini. Misal saya bukalah yang ini tadi. Nah, misal saya akan mengambil sedikit tulisannya dari sini mungkin ya. Nah, saya akan mengambil misal tulisan ini. Tulisan ini akan saya citasikan di anggaplah di laporan saya ya, di tulisan saya seperti ini. Sebenarnya kalau untuk mencuplik gitu ya, mencuplik tulisan orang lain ke tulisan kita itu seharusnya kita parafrase, artinya kata-kata ini nggak boleh murni tulisan dari orang itu. Artinya ini memang ide kalimatnya ini ya memang dari orang itu, cuma ini harus kita parafrase. Artinya kalimat ini harus kita olah lagi gitu ya. Harus kita olah lagi dengan bahasa kita sendiri. Jangan murni menggunakan bahasa orang itu gitu ya. Harusnya seperti itu.
agar kita juga tidak terkena plagiat gitu ya. Nah, anggap aja ini kita sudah memparafrasekannya ya. Nah, oke, nah ini lalu di sini berarti saya harus mencantumkan ini sumbernya dari mana gitu ya. Nah, cara pencantumannya berarti kita membaca ke Mendeley-nya. Oke, baca ke Mendeley-nya ini berarti insert citasi ya. Nah, insert citasi ini kalau kita tahu judul atau mungkin tahun atau mungkin penulisnya siapa, kita bisa ketik di sini ya. Kita bisa ketik di sini, atau kalau kita nggak tahu judulnya, berarti kita klik aja go to Mendeley. Nah, ini ya, tadi saya ambil di sini, klik ini, Nur Safia ini diklik. Diklik, lalu site. Nah, ini akan muncul ya. Satu. Nah, untuk rujukan ini kan nomor ya, karena di sini stylenya itu saya pilihnya Vancouver. Kalau IEEE itu biasanya stylenya seperti ini. Atau kalau mau yang stylenya itu ada nama dan tahun, coba yang ini ya, yang Chicago ini, ya, author, date, ya, style penulisan citasinya. Nah, seperti ini. Jadi, untuk citasi itu, stylenya citasi itu, kalian harus tahu kalau untuk jurnal itu ya, penulisan jurnal ilmiah, ya, artikel ilmiah itu, tidak sembarangan. Ada beberapa macam. Ada yang namanya style Chicago, IEEE, Vancouver, ada banyak macam ya, ini seperti ini. Atau bisa lihat di more style gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau tergantung dari si tempat penerima tulisan jurnal kita ya, kalau dia minta citasinya harus menggunakan style IEEE, berarti gunakanlah IEEE seperti ini. Nah, tapi kalau untuk daftar pustaka, itu biasanya stylenya yang digunakan untuk laporan biasa ya, laporan seperti laporan skripsi, laporan tugas kuliah, itu biasanya cukup pakai yang author dan tahunnya ya, seperti ini. Nah, ini citasinya sudah kita citasikan. Lalu misal saya tambahkan lagi lah ya, dari sumber yang ini misalnya. Nah, ini kebetulan karena file PDF-nya saya simpan di sini, maka kita bisa klik ini, langsung keluar, langsung muncul tampilan artikelnya ya. Kalau misalkan yang seperti ini kan nggak diklik, dia apa yang mau kita klik gitu ya, nggak akan muncul ini logo file PDF-nya ya, nggak ada ya di sini. Maka kalau kayak gini berarti kita harus membuka manual file dari ini gitu ya, membuka manual. Nah, lalu misalkan inilah ya, misalkan yang saya mau pakai yang sumber yang ini, anggap saja tulisannya nah, anggaplah seperti ini. Lalu di sini dia insert citasi, kalau tahu judulnya, kalau nggak tahu, anggaplah kita tahu judulnya lah ya. Judulnya ini, copy, kemudian di sini insert citasi, masukkan di sini judul. Nah, ini ada muncul nih ya. Dia nanti kita ketik di sini judul kita atau
penulisnya atau tahunnya, maka dia akan mencari ke library-nya kita yang di Mendeley. Tapi kalau kita nggak tahu judul, tahun, penulisnya secara pasti, maka kita bisa go to Mendeley. Nah, ini kebetulan karena kita tahu ya ini, jadi oke. Nah, ini oke, sudah selesai. Lalu sekarang kita akan membuat ya, kita akan membuat daftar pustakanya. Oke, nah untuk membuat daftar pustaka ini bukan insert citasi lagi, tapi insert bibliografi ya. Jadi klik insert bibliografi, maka akan dimunculkan sumbernya tadi sesuai yang kita citasi tadi. Ini di sini kita citasikan Nur Safia dan Hadi 2018. Oke. Nah, dan dia akan diurutkan otomatis menurut abjad ya. Nah, jadi nanti begitu caranya, tambahkan dulu sumbernya di sini, baik secara manual atau dengan cara add file, ya. Kemudian bisa dikelola lagi jika ada bagian atau atribut yang belum terisi nilainya. Lalu, ini nggak wajib sih sebenarnya ya, harus diisi ya. Lalu, jangan lupa untuk menginstal Microsoft Word ya, plugin, jadi menginstalkan Mendeley ini ke dalam plugin Word-nya, lalu nanti pemanggilannya, pengelolaan citasi di sini, pemanggilannya dengan menu insert citasi, kemudian untuk daftar pustakanya nanti klik insert bibliografi. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi untuk yang aplikasi lainnya seperti Zotero tidak jauh berbeda ya, seperti ini. Cuma mungkin nanti tampilan ininya aja yang mungkin agak sedikit berbeda ya, caranya sedikit berbeda, tapi tetap bukan caranya ya, tampilan jendelanya aja mungkin yang sedikit mungkin agak berbeda, tapi tetap aja sama. Nah, tadi saya juga udah ada bilang kalau kita bisa mengelola perpustakaan digital pribadinya kita ya. Nah, jadi seperti ini. Ini ada create folder ya. Jadi bikin di sini bisa membuatkan folder gitu. Folder. Oke, bikin folder baru ya di sini. Nah, jadi nanti kita bisa menambahkan referensi-referensi itu ke dalam folder ini ya. Jadi kita tuh bisa mengelompokkan referensi-referensi tadi itu berdasarkan dari kelompoknya. Jadi kalau tadi ini kan all dokumen ya. Nah, ini all dokumen, semua dokumen. Nah, sebelumnya itu saya sudah mengelompokkan. Jadi kalau Smart City itu ada ini ya. Topiknya Smart City itu referensinya ada ini. Nah, tapi ketika di all dokumen ya semuanya akan muncul ya. Nah, lalu saya ingin membuat misalkan topik IT ya di sini. Di topik IT ini saya ingin menambahkan file juga bisa di sini, nanti tinggal add file aja ya. Jadi diklik dulu folder IT-nya. Oke. Kalau sudah diklik berarti kan nanti dia posisinya nih, jendela ini adalah di dalam folder IT ya. Nah, nanti tinggal ditambahkan aja add file atau add entry manual. Jadi referensi-referensi ini ketika suatu saat kita butuh, saya butuh referensi dengan topik Smart City. Jadi kita sudah terstruktur ya, sudah tersusun rapi, tinggal diklik,
folder Smart City-nya, kemudian muncul, oh ini referensi-referensi yang berkaitan dengan topik Smart City. Kemudian mungkin, oh ini referensi yang berkaitan dengan topik astronomi, misal seperti itu. Oke. Nah, itu dia tadi pengelolaan citasi dengan bantuan aplikasi Mendeley. Silahkan dicoba dipraktekkan. Terima kasih.